Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baik, pada kesempatan ini pelajaran kita lanjutkan, yaitu memahami pesan-pesan Rasulullah SAW yang tertera di dalam hadis-hadis beliau. Kali ini kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud. Hadis itu mengingatkan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Mari kita lihat dan kita baca hadis ini terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Artinya, suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, dan saling mempelajari ayat-ayat Allah itu sesama mereka. Orang yang seperti itu, kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada orang itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, wa haffathumul malaikah, dikerumuni oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyanjung dan membanggakan orang itu kepada para makhluk Allah yang mulia, kepada para malaikat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita lihat pemahaman ulama dari hadis itu. Pertama, yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada beberapa keuntungan yang dijanjikan di dalam hadis itu. Suatu hal yang mendatangkan kenyamanan kepada kita. Apa itu? Pertama, as-sakinah, kata Nabi di hadis itu, ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga, dikerumuni oleh para malaikat. Yang keempat, dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Nah, bukankah empat ini suatu hal yang sangat kita dambakan? Bapak, Ibu, kita semua ingin itu. Siapa yang tidak ingin ketenangan? Siapa yang tidak ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang tidak ingin hidup ini dikerumuni oleh para malaikat, itu malaikat rahmat? Siapa yang tidak ingin kita dibanggakan oleh Allah kepada makhluk Allah yang mulia, para malaikat? Tentu semua kita ingin. Nah, lalu ketika sudah terasa oleh kita memang itu keuntungan yang sangat besar dan yang kita inginkan bersama, maka Nabi mengingatkan ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Karena itu kan akibat, itu hasil ketenangan, rahmat Allah, dikerumuni oleh malaikat, kemudian dibanggakan oleh Allah, itu hasil. Lalu apa yang harus kita kerjakan untuk mendapat hasil itu? Nabi mengingatkan di awal hadis, kita lihat, yaitu kita berada di suatu tempat.
Di ayat ini dijelaskan fi buyutillah, min buyutillah, fi baitin min buyutillah. Di rumah Allah, ya masjid, ya musalla. Tetapi ini tidak terkhusus di masjid saja. Ulama memahami boleh di tempat mana saja. Di dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan wa yulhaqu bil masjid fi tahsili hadhil fadilah wal ijtima' fi madrasah wa ribat. Artinya termasuk juga ke dalam masjid, walaupun di dalam hadis disebut di masjid, tapi masuk juga di situ ya seperti sekolah, madrasah, atau juga tempat-tempat perkumpulan. Kalau di sini disebut riba, tempat perkumpulan markas para tentara, atau juga di camp-camp, tempat kita berkumpul, anak-anak kami, para siswa, para santri, mungkin berkemah, lalu diisi kegiatan di kemah itu dengan membaca dan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat di sini walaupun yang disebut masjid, tapi bisa juga di tempat yang lain. Masjid disebut di situ kata ulama itu karena tempat yang biasa dulu di masa Nabi, di masa para sahabat. Tapi setelah diluaskan pemahamannya, bisa juga dimasukkan ke dalam tempat di mana kita berada, tempat yang baik tentunya. Ya, di madrasah wa fi riba. Di sekolah dan juga di camp-camp atau di kemah-kemah di mana ada bisa kita berkumpul dan dibolehkan membaca Al-Quran. Nah, sini kita lihat. Jadi kita berkumpul di tempat yang mulia, ya masjid, ya madrasah, juga tempat-tempat yang mulia yang lainnya, dengan bentuk pekerjaan yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajari ayat Allah itu. Nah, apakah membaca di sini sekedar kita baca Al-Quran lalu tamat sekian juz lalu kita selesai seperti itu? Maka dalam kalimat yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah itu, ulama mengingatkan bahwa kalimat tilawah yang digandengkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala itu membaca tidak sekedar qiraah. Karena dalam bahasa Arab ada juga disebut dengan qiraah, membaca juga. Tilawah, membaca juga. Tapi ketika dikaitkan dengan ayat Allah dan Al-Quran, kitab Allah, itu artinya tidak hanya sekedar membaca, tapi tilawah. Apa makna tilawah? Tilawah artinya ia membaca, kemudian mempelajari, lalu diamalkan setelah itu. Ini yang makna yatluna kitaballah atau kalimat tilawah. Maka ulama mengingatkan at-tilawah takhtassu bittiba'i kutubillahil munazzalah. Kata-kata tilawah sering jadi bahasa kita itu. Tilawah dalam artian membaca. Itu membaca tidak sekedar ikhrajul huruf, mengeluarkan huruf, atau ikhrajus sautil huruf, mengeluarkan suara huruf, bunyi huruf. Tetapi tilawah itu ya membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, dan setelah itu diamalkan. Ini makna tilawah. Jadi ketika kita membaca ayat, baca hadis, ada yang mengingatkan yatluna kitaballah itu tidak sekedar membaca, menghafal, tapi apa? Ujungnya diamalkan, yang dibaca, yang dipelajari, dan yang dihafal itu. Nah, ini kerja kita yang dituntut oleh Rasul SAW, sehingga nanti yang 4 itu tadi bisa kita miliki. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ketika kita menyebut kata tilawatul Quran, yang dalam bahasa kita membaca Al-Quran, itu tidak hanya sekedar membaca dalam bentuk qiraah. Jadi kalimat tilawah di dalam agama kita, di dalam pemakaian Al-Quran dan juga dalam pemakaian hadis, wa huwa akhassu minal qiraah. Dia lebih spesifik dari membaca, dari qiraah. Kalau membaca ya bisa mengeluarkan huruf saja. Tapi ketika tilawah, apa setelah membaca itu?
Maka dari segi bahasa tepat pemahaman seperti itu, karena kata tala yatlu tilawah itu juga asal artinya bisa mengikuti. Tala yatlu, mengikuti. Lalu apa hubungannya dengan mengamalkan tadi? Dengan membaca? Berarti ketika kita membaca Al-Quran dengan kalimat perintah tadi atau isyarat hadis dengan kata-kata yatluna, membaca dengan kalimat tilawah, itu artinya, hei, jangan sekedar membaca Al-Quran saja, jangan hanya sebatas menghafal saja. Menghafal kan berarti membaca. Membaca memang sudah bagus, menghafal sudah bagus. Hafal di luar kepala kita 30 juz, 20 juz, 25 juz, bagus. Tetapi tujuan yang paling agung dari Al-Quran itu bagaimana bisa untuk diamalkan isi yang ada di dalam itu. Itulah isyarat dari kalimat tilawah. Jadi tilawah tidak sekedar qiraah, membaca, tapi dia lebih spesifik ke arah dibaca, dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan apa yang dibaca dan dipahami itu. Berarti hidup setelah membaca Al-Quran dan memahaminya itu berdasarkan bacaan dan pemahaman dari Al-Quran. Berarti hidup setelah itu hidup menurut Al-Quran. Nah, ini tugas kita di hadis itu. Jadi kita berkumpul membaca Al-Quran, bagus. Kita menghafal Al-Quran, bagus. Tapi jangan hanya sebatas itu. Nah, yang kita garis bawahi, jangan sebatas itu. Ya sudah baca Al-Quran, sudah khatam Al-Quran, sudah tadarus, sudah 15 juz, sudah 20 juz, sudah tadarus, sudah khatam sering 3 kali khatam misalnya. Dia sudah hafal 15 juz, bagus. Kita sudah khatam, sudah sering tamat Al-Quran, kita sudah membaca, ya bagus. Sudah dapat pahala memang. Udah hafal sekian juz, udah hafal 30 juz, bagus. Tetapi al-maqsud al-a'zam lil Qur'anil Karim tilawatul amal. Tujuan yang agung dari Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu, yang kita hafal itu adalah bagaimana dia menjadi amalan setelah membaca dan mempelajari itu. Maka di hadis disyaratkan yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, kemudian yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari. Jadi ada digandengkan dengan saling mempelajari. Jadi dibaca, kemudian dipelajari isinya, dipahami, dan ujungnya nanti setelah itu diamalkan. Ini kesan yang dapat ditangkap dari kalimat tilawah. Jadi kalau ada bahasa kita sekarang tilawah, musabaqah tilawatil Quran misalnya, itu hakikatnya kalau tilawah dipakai di situ, itu harusnya juga sampai ke pengamalan. Tidak hanya sekedar dilombakan bacanya yang bagus, hafalannya saja atau penafsirannya saja, itu ya udah bagus. Tetapi ada yang paling azam, yang paling agung setelah itu, diamalkan apa yang dibaca, diamalkan apa yang dihafal itu, diamalkan apa yang dipahami itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini kita berharap akan ada nanti musabaqah tilawatil Quran yang hakikatnya, yang sebenarnya tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar musabaqah hafalan, tidak hanya sekedar musabaqah penafsiran, tapi bagaimana pula musabaqah pengamalan ajaran Al-Quran itu. Dan bisa nanti terwujud. Makanya orang yang hebat dalam pengamalan Al-Quran, di pasarkah dia sebagai pedagang, di kantorkah dia sebagai pekerja, itu dilombakan harusnya. Itu baru hakikat dari tilawatil Quran atau musabaqah tilawatil Quran. Atau kalau tidak dilombakan, ya minimal diberi penghargaan. Siapa yang sudah tilawatil Quran secara hakikat, yaitu sudah mengamalkan Al-Quran setelah membaca, memahami atau menghafal, maka dia amalkan dalam kehidupan, itu diberi hadiah misalnya, bagus. Atau juga minimal paling kurang, jangan orang yang mengamalkan Al-Quran dibilang orang yang jahat, dibilang orang yang tidak bisa bekerja sama, dibilang orang yang radikal, dibilang orang yang ekstrim dan segala macam. Ini tentu tidak tepat. Ketika kita mengamalkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quran, ketika perintah membaca Al-Quran,
itu membaca di situ maksudnya tidak hanya sekedar menggunakan huruf, tidak hanya sekedar hafal, tidak hanya sekedar bangga dengan khatam tamat sekian juz, tetapi bagaimana al-maqsud al-a'zam, tujuan yang lebih agung tercapai, yaitu menjadi amalan dalam kehidupan. Inilah harapan kita hadirin hadirat dari pemahaman hadis ini. Ketika kita sudah tilawatul Quran, sudah membaca Al-Quran, kemudian dipahami dan saling dipelajari itu, dan diamalkan apa yang dibaca dan dipelajari atau dihafal itu. Nah, barulah 4 manfaat tadi akan diberikan oleh Allah kepada kita. Hidup akan tenang, kasih sayang Allah akan didapat, kemudian malaikat pada mengurumuni kita, kemudian Allah membanggakan kita nanti di makhluk Allah yang mulia itu para malaikat. Inilah hadirin hadirat, mari kita wujudkan. Sedang semangat kita menggubu-gubu sekarang tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ada tahfiz Al-Quran, rumah-rumah tahfiz makin banyak dukungan dan dorongan. Ayo melangkah kita sedikit lagi bagaimana pengamalan dari Al-Quran itu. Baru makna tilawah tercapai di dalam kehidupan kita. Jadi tilawatul Quran tidak hanya sekedar dibaca, dikeluarkan bunyi hurufnya, tidak hanya sekedar dihafal, walaupun membaca dan menghafal sudah bagus, tetapi bagaimana dihafal, yang dihafal itu, yang dibaca itu, dipahami, kemudian menjadi amalan dalam kehidupan. Mari kita amalkan isinya, baru kita termasuk ke dalam orang yang tilawatul Quran. Kalau musabakah, bisa nanti dimusabakahkan. Siapa yang paling hebat pengamalan Al-Qurannya, itu juga paling bagus kalau itu sampai terlaksana. Tapi minimal, seperti kita katakan tadi, orang yang mengamalkan Al-Quran di berbagai bidang, berarti dia sudah melalui apa yang dituntut dengan nama tilawah. Maka kalau tidak akan diberi hadiah, ya minimal bagaimana kita hargai, bagaimana tidak dianggap salah, bagaimana dia tidak dianggap keliru, dan segala macam dalam pandangan dan pikiran kita. Ketika kita melihat dari pandangan Allah, dari pandangan bahasa, dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang sebenarnya mewujudkan tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Samping semangat menggebu-gebu sekarang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, juga ditambah dengan memahami dan ujungnya nanti mengamalkan Al-Quran itu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.